Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas AB 4803. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kasus manipulasi laporan keuangan Kimia Farma. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Fahira Azhar. Saya Patricia J. Saya Fazia Kanandari. Saya Devina Claudia Suryadi. Saya Hilda Nuraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari perusahaan Kimia Farma. Kimia Farma adalah pemimpin industri farmasi Indonesia. Perusahaan ini berasal dari NV Chemicalian, Handel, Redchem, dan CO. Perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur yang didirikan pada tahun 1917. PT Kimia Farma terjerat kasus yang dimulai pada akhir tahun 2001. Perusahaan BUMN dan Bapepam mempertanyakan kredibilitas statik saat mereka mengumumkan laba bersih senilai 132 miliar. PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan beberapa pelanggaran, yaitu yang pertama, pelanggaran penyajian laporan keuangan, yang kedua, korupsi kepentingan pribadi, yang ketiga, menyuap dan menerima suap, yang keempat, penyalahgunaan aset perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pola manipulasi keuangan, di mana ini ada dua skema utama, yaitu yang pertama, pengembangan persediaan atau inventory overstatement. Ini harga dasar persediaan dibuat dua versi, yaitu versi 1 Februari 2002 dan versi 3 Februari 2002. Nah, versi kedua, di mana nilainya itu lebih tinggi, secara sengaja digunakan untuk menilai persediaan per 31 Desember 2001. Padahal seharusnya, data persediaan menyesuaikan dengan kondisi tutup buku tahun 2001. Nah, total penggelembungan persediaannya itu sekitar 32 miliar rupiah. Lalu yang kedua adalah pencatatan ganda penjualan atau double booking, di mana penjualan di unit tertentu dicatat 2 kali, terutama di unit yang tidak termasuk dalam sampling audit. Nah, tujuannya itu untuk menaikkan angka penjualan dan mendongkrak laba perusahaan. Nah, selanjutnya kami menemukan beberapa temuan dari hasil analisis kami, di mana Bapepam tuh menilai bahwa laba bersih tersebut tuh terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Nah, setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan ulang karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Nah, pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan tuh hanya sebesar 99,56 miliar rupiah, atau berarti lebih rendah 32,6 miliar dari laba sebelumnya, atau bisa juga disebut 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Nah, kesalahan itu timbul pada beberapa unit, yaitu yang pertama ada unit industri bahan baku, itu overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada unit logistik sentral, itu overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah. Lalu ada pada unit pedagang besar farmasi atau PBF berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar rupiah. Lalu yang terakhir tuh ada overstate penjualan PBF juga, penjualan unit pedagang besar farmasi itu sebesar 10,7 miliar rupiah. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada direktur lama PT Kimia Farma periode 1998 hingga Juni 2002. Namun kita tidak menemukan nama spesifik dari direktur lama ini. Lalu yang kedua itu ada akuntan publik dan auditor dari PT Kimia Farma, yaitu ada Hans Tuanakota Mustafa atau biasa disingkat dengan HTM. Nah, lalu ada satu lagi tuh merupakan rekan dari HTM, yaitu yang bernama Ludovicus Sensi. Nah, dari temuan tersebut, PT Kimia Farma terbukti melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8J7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, kemudian pelanggaran pasal 102 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal Jo, pasal 61 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995, pasal 64 peraturan pemerintah nomor 45 tahun
1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2001. Nah, tindakan hukum dari pelanggaran tersebut yaitu PT Kimia Farma dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah. Kemudian Direksi Lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara. Kemudian Ludovicus Sensiwe atau rekan HTM selaku auditor dari PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah. Dan terakhir HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal aku baca ini ya, ulang lagi nih. Oke. Nah, terakhir HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan oleh SPA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kasus dari perusahaan Kimia Farma. Dampak kasus dari perusahaan ini, yang pertama, kepercayaan publik dan investor terhadap BUMN serta pasar modal Indonesia sempat terganggu. Yang kedua, reputasi Kimia Farma menurun secara signifikan. Dan yang terakhir, itu publik kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme dari kantor akuntansi publik Hans, Tuanakota, dan Mustafa yang merupakan salah satu kantor akuntan publik atau KAP besar di Indonesia saat itu. Jadi, upaya apa sih yang dilakukan pemerintah dan juga OJK untuk memperketat regulasi transparansi dan juga akuntabilitas? Yang pertama, mereka meningkatkan standar audit dan sampling data. Lalu yang kedua, mereka menerapkan prinsip good corporate governance secara ketat di BUMN. Dan yang terakhir, mereka melakukan peningkatan peran komite audit dan juga whistleblower system. Kesimpulannya, kasus Kimia Farma ini menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan melalui pengelembungan, persediaan, dan pencatatan ganda penjualan yang menyebabkan laba perusahaan tampak lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, perusahaan dan pihak terkait dikenai sanksi dan juga denda serta mengalami penurunan kepercayaan publik dan juga investor. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik, serta mendorong penguatan regulasi dan pengawasan di sektor BUMN dan pasar modal Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.